Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan pembacaan paragraf berikutnya, yakni qauluhu bismillah. Qauluhu bismillahi. Al-ba'u zaidatun yakhfidu ma ba'daha. Huruf ba di sini adalah huruf tambahan yang memajrurkan lafaz setelahnya. Mislu min wa an, seperti huruf min dan an. Wal muta'allaqu bihi, dan muta'allaq bihnya mahdhufun. Muta'allaq bihnya dibuang lidalalati al-kalam alaihi, lidalalatil kalami alaihi. Dan muta'allaq bihnya dibuang karena kalimatnya telah menunjukkan hal itu. Kalimatnya telah menunjukkan hal itu, sehingga dibuang tidak mengapa. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu jar majrur itu namanya muta'alliq. Muta'alliq itu kalau terjemahan kita bisa diterjemahkan keterangan. Jar majrur biasanya sebagai keterangan, muta'alliqan. Jar majrur sebagai keterangan biasanya ada yang diterangkan. Yang diterangkan disebut muta'allaq bihi. Biasanya berupa fi'il atau kata kerja. Ya, takdiruhu, perkiraannya adalah ibda bismillah atau qul bismillah. Ya. Jadi perkiraannya muta'allaq bihnya, lafaz yang diterangkan, yaitu diperkirakan adalah lafaz ibda bismillah atau qul bismillah. Nah, bismillah itu namanya jar majrur muta'alliqan yang menerangkan. Yang muta'allaq bih itu yang diterangkan. Wa usqitatil alifu minal ismi, dan alifnya dihilangkan dari lafaz al-ism. Bismillahi asalnya kan bi ismillahi. Alifnya digugurkan atau dibuang talaban lil khiffati, karena adanya tuntutan untuk meringankan bacaan. Kalau dibaca bi ismillahi ada alifnya, itu berat ya. Ya, maka dibuat ringan, dibuang alifnya, langsung bismillahi. Ringan secara penulisan dan ringan secara pengucapan. Likathrati isti'maliha, karena banyaknya penggunaan huruf alif. Ya. Fa in qila ma manatnya, itu berkaitan dengan ya asal kata bismillah ya. Jadi bismillah itu asal katanya bi ismillahi, ada alif. Ya, karena dari kata ismun, ya kan? Dari kata ismun kemudian dimudhafkan kepada lafaz Allah, ya ismullahi, kemudian ada huruf jar bi. Harusnya bi ismillahi begitu. Akan tetapi alifnya dibuang karena tuntutan untuk meringankan bacaan. Ya.
meringankan bacaan, ringan bacaannya dan ringan secara penulisan. Kalau ada alifnya kan bi ismillahi penulisannya, ya ada penulisan alif, ya kemudian ada pengucapan alif. Maka untuk memperingan penulisan dan bacaan dibuang alifnya. Ya. Fa in qila, lalu jika dikatakan atau ditanyakan ma makna tasmiyatu minallahi li nafsihi. Apa makna tasmiyah dari Allah? Ya, Allah menyebut namanya untuk dirinya. Itu apa maknanya? Kenapa Allah yaitu menyebut nama dirinya bismillah? Qila, dikatakan atau ada yang berpendapat huwa ta'limun lil ibad. Itu untuk memberikan pengajaran kepada hamba. Untuk memberikan pengajaran kepada hamba. Kaifa yastaftihuna al-qira'ah. Bagaimana para hamba itu membuka bacaan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut nama dirinya itu untuk ta'lim. Huwa ta'limun lil ibadi. Itu pengajaran, pemberitahuan untuk hambanya bagaimana para hamba itu yastaftihunal qiraah, bagaimana para hamba itu mengawali bacaan, ya, mengawali bacaan. Maksudnya di sini tentunya mengawali bacaan surat, ya. Ya, surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan bismillahi. Ya. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahi. Situ Allah menyebut nama dirinya bismillahi, dengan nama Allah. Qala Al-Khalil, Imam Al-Khalil ini seorang imam dari kalangan ahli nahwu, minan nuhat. Qala Al-Khalilu, Al-Imam Al-Khalil seorang ahli nahwu, wa jama'atun, dan sekelompok ulama ahli nahwu yang lain mengatakan huwa ismu alamin. Jadi lafaz Allah itu isim alam yang khasin, isim alam, nama yang khusus, lillahi, untuk Allah Azza wa Jal, nama khusus Allah. Artinya nama khusus yang dimiliki Allah tidak boleh untuk yang lain, sehingga tidak boleh ada selain Allah dikasih nama Allah. Ya, jadi menurut Imam Al-Khalil dan sekelompok dari ahli lughah yang lain mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah isim alam, yaitu nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jal. La ishtiqaqa lahu, yang tidak memiliki kata pecahan, seperti ka asma'il a'lami lil ibad, seperti nama-nama alam bagi hamba, ya, tidak memiliki pecahan atau bukan merupakan kata pecahan, sehingga dia bukan berasal dari kata lain dan juga tidak memunculkan kata lainnya. Mislu Zaidin wa Amrin, seperti lafaz Zaid dan Amr, ini kan isim alam, nama. Ya, Allah menurut Imam Al-Khalil dan sekelompok dari ulama lughah berpendapat lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, lafzul jalalah Allah itu nama khusus bagi Allah, la ishtiqaqa lahu, yang bukan merupakan kata pecahan, tidak memiliki kata pecahan. Ya. Sebagaimana nama-nama untuk hamba atau nama-nama yang dimiliki oleh hamba itu juga nama khusus yang bukan mustaq, tidak memiliki kata pecahan, seperti contohnya nama Zaid. Ya, misalkan Zaid dan Amr, itu kan nama, ya. Baik. Ini pendapat Imam Al-Khalil dan sekelompok ahli nahwu yang lainnya. Wa qala jama'atun, dan sekelompok ulama lain berpendapat bahwa lafaz Allah huwa mushtaqun,
lafaz Allah itu mustaq katanya. Jadi lafaz Allah itu mustaq, merupakan kata pecahan. Ya, merupakan kata pecahan berarti memiliki asal kata. Yang dia adalah merupakan kata pecahan dari kata lain. Summa ikhtalafu fi ishtiqaqihi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang mustaqnya lafaz Allah. Faqil, ada yang mengatakan min aliha ilahatan. Dari kata aliha ilahatan. Artinya abada ibadatan. Wa qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat wa yazaraka wa ilahataka. Wa yazaraka dalam surat Al-A'raf ayat 127 itu. Wa yazaraka wa ilahataka, dan dia meninggalkanmu dan peribadatan kepadamu. Ini ayat ibadataka. Ilahataka bermakna ibadataka. Jadi ilahah dari kata ilah yang bermakna ibadah. Maknanya adalah annahu al-mustahiqqu lil ibadah, bahwasanya dia adalah yang berhak untuk diibadahi, duna ghairihi, bukan selainnya. Artinya lafaz Allah itu ada yang berpendapat itu adalah mustaq, ya. Ada sekelompok ulama lughah yang mengatakan itu mustaq, akan tetapi mereka kemudian berselisih pendapat tentang mustaqnya. Ada yang mengatakan dari kata aliha ya'lahu ilahatan. Yani Allah dari kata aliha ya'lahu ilahatan. Artinya abada ya'budu ibadatan. Abdullah bin Abbas membaca ayat wa yadharaka wa ilahataka ibadataka. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Dari kata aliha ya'lahu, abada ya'budu ibadatan, aliha ya'lahu ilahatan. Ya, dari ilah kemudian nanti berubah menjadi Allah. Ya. Yang artinya al-mustahiqqu lil ibadati duna ghairihi, yang berhak untuk diibadahi, ya. Dia saja yang berhak disembah, diibadahi, bukan selainnya. Allah Ta'ala alam bisawab.